名字越已经透支，意识也开始模糊。这次 B 级考验的主考官，接下来由我。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Bintang episode 543 sampai 544 atau episode 569 sampai 570. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, siapkan kopi dan teman-teman kopinya. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. 完美级。 Di episode sebelumnya, diceritakan di dunia kemuliaan, di mana ribuan para ahli waris berkumpul, dan segala macam aliansi juga ada di sana. Sementara itu Lu Feng yang berpisah dengan Ksatria Truyan, setelah sebelumnya melakukan percakapan rahasia, dan di saat itu, hadir juga Kaisar Kulit Cermin, yang berjalan menghampiri perkumpulan aliansi Hong, yang membuat kaget ribuan anggota aliansi Hong, begitu juga Lu Feng. Luo Feng dan ahli waris lainnya di aliansi Hong, melihat ke arah Kaisar Kulit Cermin, bersama dengan pewaris dari kelompok lain juga. Mereka semua bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Kaisar Kulit Cermin. Kaisar Kulit Cermin tersenyum dan terus berjalan ke arah kelompok aliansi Hong, meskipun dia sedang ditatap oleh banyak ahli waris lainnya. Dia segera tiba di tempat kelompok aliansi Hong yang sedang berkumpul. Seorang ksatria semesta di dalam aliansi Hong berdiri. Kaisar Kulit Cermin, apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini, untuk Kaisar Pedang Sungai. Kaisar Pedang Sungai, semua ahli waris yang mendengar ini berdiri untuk mengantisipasi. Mereka semua telah mendengar bahwa Kaisar Cermin Kulit pernah memburu Kaisar Pedang Sungai, dan yang terakhir hanya bisa bersembunyi di 9 pusaran air yang terpencil, untuk melarikan diri. Sekarang, Kaisar Kulit Cermin kembali untuk Kaisar Pedang Sungai. Luo Feng menatap Kaisar Kulit Cermin dan bertanya, "Mengapa kamu mencari aku, Kaisar Kulit Cermin?" kata Lu Feng. "Hahaha, aku belum melihat kamu selama lebih dari 80.000 tahun." Kaisar Kulit Cermin memandang Luo Feng, tersenyum, dan menunjukkan taringnya. "Aku sudah bisa merasakan bahwa kamu lebih kuat. Kaisar Sungai Pedang, apakah kamu sudah menjadi abadi?" Cukup banyak ahli waris yang mulai bertanya-tanya hal yang sama. Kaisar Pedang Sungai memang lebih kuat, tapi tetap saja, dia tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Kulit Cermin. Kaisar Kulit Cermin adalah bentuk kehidupan unik yang dapat menyaingi ksatria alam semesta. Adapun Kaisar Pedang Sungai, bagaimanapun dia, adalah seorang manusia. Sangat normal bahwa dia kurang kuat. Ada banyak diskusi di antara ahli waris di kejauhan. Tapi Luo Feng sama sekali tidak terpengaruh oleh diskusi. Dia mengangguk dan menjawab, "Kamu memang tanggap. Betul, aku menjadi abadi saat ini. Selamat." Kaisar Kulit Cermin tertawa. Kaisar Pedang Sungai yang legendaris, yang bisa membunuh batas kaisar ketika dia hanya seorang penguasa sektor, yang bisa melarikan diri ketika dia hanya seorang penguasa sektor, dan yang bisa tetap hidup di bawah serangan ksatria yang menelan lumpur, dan itu semua ketika dia masih penguasa sektor. Kamu memiliki 620.000 pertempuran, dan memenangkan hampir semua dari pertempuran itu. Kaisar Kulit Cermin tampaknya menyanjung Luo Feng, tetapi nadanya terdengar agresif. Ahli waris yang mendengarkan percakapan itu cukup terganggu oleh kata-katanya. Reputasi Luo Feng dibangun di atas mereka, namun, mereka harus mengakui bahwa Luo Feng memang mengesankan, dan telah mencapai begitu banyak, bahkan saat dirinya masih sebagai penguasa sektor. "Sekarang kamu telah menjadi abadi," Kaisar Kulit Cermin melanjutkan, "aku harus mengakui bahwa aku tidak sebaik kamu, ketika aku adalah seorang penguasa sektor. Aku gembira bahwa kamu menjadi abadi." "Gembira, terima kasih," kata Luo Feng. "Jika kamu sekuat itu ketika kamu hanya seorang penguasa sektor," kata Kaisar Kulit Cermin menambahkan, "kamu harusnya jauh lebih kuat sekarang, karena kamu telah menjadi abadi." Ahli waris di lapangan terbuka berpikir bahwa cara Kaisar Kulit Cermin memuji Luo Feng adalah aneh, tetapi mereka setuju. Luo Feng pasti sangat kuat jika dia bisa memenangkan begitu banyak pertempuran tanpa bantuan kekuatan luar, dan dia hanya penguasa sektor saat itu. "Aku di sini," kata Kaisar Kulit Cermin, menatap Luo Feng, "pertama untuk memberi selamat padamu, dan kedua, untuk menantangmu."
Kaisar Pedang Sungai, kamu layak ditantang. Kaisar Pedang Sungai, kamu sepadan dengan semua usaha aku. Apakah kamu berani bertarung hidup atau mati dengan aku, Kaisar Pedang Sungai? Kaisar Cermin Kulit menatap Luo Feng. Tiba-tiba saja suasana menjadi hening. Alun-alun terbuka menjadi sunyi seketika. Para ahli waris semua bersemangat, tetapi mereka tetap diam dan menyaksikan Luo Feng. Pertempuran hidup atau mati, Luo Feng mengerutkan kening. Di mana? Di dalam dunia kemuliaan, tanya Lu Feng. Tentu saja tidak. Kaisar Kulit Cermin menjilat bibirnya, dan mata emasnya berkilau karena permusuhan. Maksudku pertempuran di kehidupan nyata. Kita dapat memilih tempat di wilayah rahasia Dewa Leluhur, dan bertempur dengan janji bahwa kita berdua tidak akan menerima bantuan apapun. Ini adalah pertarungan 1 lawan 1, hidup atau mati. Apakah kamu berani menerima tantanganku? Dia menyeringai. Tidak perlu mencari alasan, katakan saja padaku, apakah kamu berani menerimanya? Jika kamu takut, kamu bisa mengatakan tidak. Namun, aku tidak berpikir bahwa bakat tiada banding yang terkenal di seluruh dunia, akan mengecewakan aku. Kaisar Cermin Kulit menatap Luo Feng. Menerima, atau tidak, lapangan terbuka itu sunyi senyap. Puluhan juta ahli waris semuanya mendengarkan dengan cermat. Kaisar Pedang Sungai memang legenda. Akankah dia melawan Kaisar Kulit Cermin setelah menjadi abadi? Meskipun Kaisar Cermin Kulit tidak sama legendanya dengan dia, bagaimanapun juga, dia adalah bentuk kehidupan unik yang kuat, yang bisa mengintimidasi para pejuang abadi yang tak terhitung jumlahnya. Apakah dia akan menerima tantangan? Dapat dimengerti untuk berasumsi bahwa Luo Feng tidak akan berani menerima tantangan. Bagaimanapun, undangan pertarungan hidup atau mati, dari bentuk kehidupan unik yang kuat cukup menakutkan bagi kebanyakan orang. Namun, reputasinya akan hancur jika dia mengatakan tidak. Luo Feng sudah menjadi abadi, tapi Kaisar Kulit Cermin juga pejuang abadi. Mereka berdua abadi, namun Luo Feng masih takut dengan Kaisar Cermin Kulit. Terima atau tolak? Tanya Kaisar Kulit Cermin lagi, menatap Luo Feng. Luo Feng berdiri, menatap Kaisar Kulit Cermin Kaisar, dan tersenyum. Bagaimana mungkin aku tidak mengambil risiko, karena kamu melompat ke kematianmu sendiri. Semua ahli waris di lapangan terbuka sangat senang. Kamu menerimanya. Mata Kaisar Kulit Cermin menjadi berkilau. Tentu saja, kata Luo Feng. Dia melihat sekeliling. Aku tidak akan menyangkal ada tantangan dari pejuang abadi. Suara itu terdengar di seluruh alun-alun. Semua ahli waris tertegun. Sembrono, apa yang baru saja dikatakan Luo Feng begitu berani sehingga Kaisar Zuchong, yang telah menonton dari jauh, tidak bisa menahan senyum. Seorang remaja suram dengan baju besi ungu setengah transparan tertawa kecil. Kaisar Zuchong, dia bilang dia tidak akan menyangkal tantangan dari pejuang abadi, kata remaja itu. Sulit untuk mengatakan apakah remaja itu laki-laki atau perempuan. Apakah kamu hanya akan membiarkan dia pergi seperti itu? Jika aku masih abadi, aku akan membunuhnya sendiri. Kaisar Zuchong melirik remaja lapis baja ungu di sebelahnya. Ksatria Hujan Ungu, kamu sudah menjadi ksatria semesta. Jangan ikut campur. Remaja ungu lapis baja tersebut adalah bentuk kehidupan yang luar biasa unik dengan tingkat gen kehidupan yang lebih tinggi daripada Kaisar Zuchong. Dia adalah pejuang abadi terkuat di Pulau Bauhinia sebelumnya, dan dia telah membunuh beberapa ksatria alam semesta ketika dia abadi. Setelah menjadi ksatria alam semesta, ia tumbuh menjadi pejuang yang kuat di sekolah Dewa Leluhur. Dia bahkan mungkin tidak selamat dari Kaisar Cermin Kulit, apalagi aku. Kaisar Zuchong menggelengkan kepalanya. Luo Feng terlalu sombong. Dia mungkin bakat yang tiada taraf, tetapi Kaisar Kulit Cermin adalah bentuk kehidupan khusus dengan tingkat gen kehidupan 2000 kali. Itu celah yang sangat besar. Ya, Ksatria Hujan Ungu mengangguk. Bentuk kehidupan khusus memiliki rasa kebanggaan mereka sendiri. Haha, fantastis. Kaisar Kulit Cermin tertawa. Aku akan mengirim email kepada kamu nanti, dan memberitahu kamu koordinat semesta. Aku akan memilih area tepat di sebelah portal daerah rahasia Dewa Leluhur. Oke, Luo Feng mengangguk. Jam berapa? Lebih cepat lebih baik, tetapi aku perlu memberi kamu waktu untuk persiapan. Dalam setengah hari, dan aku akan memberitahu kamu lokasinya nanti. Kaisar Kulit Cermin Emperor semakin bersemangat. Oke, Luo Feng mengangguk. Hahaha, Kaisar Cermin Kulit tertawa lagi. Dia menatap Luo Feng. Kaisar Pedang Sungai, aku tidak membayangkan kamu akan seberani ini.
Aku harap kamu masih bisa tertawa di akhir pertempuran. Ucap Luo Feng sambil tersenyum. Orang dengan kepribadian yang kuat, kata Kaisar Kulit Cermin Emperor, nyengir, selalu orang yang mati lebih dulu. Kemudian, Kaisar Kulit Cermin menghilang. Luo Feng melihat sekeliling, dan memperhatikan Kaisar Zuchong dan remaja berarmor ungu, yang menatapnya. Dia tersenyum dan menghilang. Berita itu memicu badai. Semua ahli waris di sekolah Dewa Leluhur sangat senang. Bahkan pertempuran antara dua ksatria jagat raya nyata, tidak akan menarik banyak perhatian. Bagaimanapun, pertempuran antara dua pejuang abadi dengan kekuatan ksatria alam semesta, itu lebih jarang. Kaisar Kulit Cermin adalah bentuk kehidupan yang unik, dengan kekuatan ksatria alam semesta. Kaisar Pedang Sungai, seorang super talenta manusia yang terkenal di seluruh dunia, dan dia baru saja menjadi abadi. Pertempuran hidup mati antara keduanya, itu adalah berita yang sangat eksplosif hingga miliaran ras di alam semesta mengetahuinya secara langsung, melalui ahli waris di Pulau Bauhinia. Semua negara adidaya tahu tentang hal itu dengan segera, dan begitu pula ras manusia. Apa, Kaisar Pedang Sungai Luo Feng akan terlibat dalam pertempuran hidup atau mati dengan Kaisar Cermin Kulit, di daerah rahasia Dewa Leluhur? Apakah ini sebuah lelucon? Kaisar Kulit Cermin adalah bentuk kehidupan khusus yang kuat, dan dia memiliki kekuatan seorang ksatria alam semesta. Bahkan ksatria alam semesta biasa bisa terbunuh olehnya. Kaisar Pedang Sungai sangat gegabah. Kaisar Pedang Sungai memiliki teknik bakat klon. Dia tidak akan mati, tapi dia bisa terbunuh, dan kemudian hartanya akan diambil. Harta karun sejatinya dianugerahkan oleh umat manusia. Jika mereka diambil oleh Kaisar Kulit Cermin, itu kerugian bagi kita semua. Sembrono, sombong, dan bodoh. Para ksatria alam semesta yang sudah tidak puas dengan Luo Feng, semua berpikir talenta tak tertandingi ini terlalu angkuh. Mereka telah melihat banyak talenta tak tertandingi yang juga penuh dengan percaya diri mereka sendiri, dan mereka hanya akan sadar, setelah mereka menderita kerugian besar. Dia akan sadar setelah pertempuran ini. Namun, itu akan membuatnya benar-benar mendapatkan harta yang berharga. Sementara itu, Luo Feng menghabiskan waktunya di istana di Pulau Bauhinia. Kaisar Cermin Kulit ini memang percaya diri. Luo Feng tertawa. "Tuan," kata Kaisar Tianchen, "pemimpin kota kekacauan primal memberimu tantangan besar, dengan membiarkanmu hidup di lereng gunung Pulau Guntur." "Tentu saja, aku tahu itu." Luo Feng mengangguk. "Karena itulah aku membutuhkan Kaisar Cermin Kulit. Emas sejati tidak takut api, semakin kuat apinya, semakin murni emasnya. Ini hanyalah tentang waktu." Luo Feng berdiri. "Kami mengucapkan selamat kepada tuan kami sebelumnya, karena kami tahu kamu akan kembali dengan kemenangan," kata Kaisar Tianchen dengan hormat. "Siapkan pesta perayaan," kata Luo Feng. "Aku akan mengundang Kaisar Seribu Hujan, Kaisar Camen, dan guruku setelah aku mengalahkan Kaisar Kulit Cermin." Dia tertawa, lalu memindahkan dirinya ke alun-alun di depan istana pemimpin di Pulau Bauhinia. Dia kemudian memindahkan dirinya ke wilayah rahasia melalui air terjun. Di daerah rahasia Dewa Leluhur melayang beberapa fragmen gunung. Bayangan membungkuk berdiri di atas salah satu fragmen gunung. Itu adalah Kaisar Kulit Cermin. Kemudian bayangan perak muncul, dan mendarat di pecahan gunung lainnya. "Kaisar Kulit Cermin, kamu tiba di sini dengan cepat," kata Luo Feng, berdiri di atas pecahan gunung dengan sayap terbuka. Kaisar Kulit Cermin mencibir. "Kamu juga tidak lambat. Aku pikir harta kamu yang sebenarnya, sayap, hilang dalam 9 pusaran air. Tapi sekarang aku melihatnya lagi, itu harus dimiliki oleh makhluk tertinggi umat manusia." Luo Feng tersenyum. "Pikirkan apapun yang kamu inginkan." Sementara itu, di alun-alun terbuka, di dunia kemuliaan, semua ahli waris berkumpul di lapangan terbuka. Mereka semua duduk dan menatap Kaisar Kulit Cermin, yang berada di tengah alun-alun. "Aku akan menyiarkan pertempuran ini melalui jaringan virtual." Kaisar Kulit Cermin melihat sekeliling. Semua orang akan melihat siapa pemenangnya. Kemudian Kaisar Kulit Cermin menunjuk ke ruang di sampingnya. Tiba-tiba, sebuah cahaya melesat keluar dan membentuk proyeksi. Semua ahli waris dapat melihat dengan jelas, bahwa Luo Feng berdiri di atas pecahan gunung raksasa, sementara Kaisar Kulit Cermin berdiri di atas gunung yang lainnya. Mereka berdiri berhadapan satu sama lain. Kaisar Kulit Cermin sangat ceroboh, dan percaya diri bahwa dia melakukan siaran langsung melalui jaringan virtual, kata seseorang.
Dia bentuk kehidupan khusus, kenapa dia tidak percaya diri? Cepat, beritahu ras kita. Jaringan virtual terus menyiarkan pertempuran, dan pewaris menyiarkan pertarungan itu kembali, keras mereka sendiri. Hahaha, mari kita lihat bagaimana manusia itu mati. Dia akan menang tanpa pertanyaan. Aliansi Wilayah Utara tampak ganas. Adapun ahli waris di Aliansi Hong, mereka semua menonton, menahan napas. Kaisar Seribu Hujan bertanya kepada Ksatria Truyan dengan suara rendah, apakah kamu pikir Kaisar Pedang Sungai bisa menang, Ksatria Truyan? Ksatria Truyan menatap proyek di langit. Hanya melihat, pada saat ini, banyak senior dari negara adidaya alam semesta juga memperhatikan pertarungan, seperti banyak ksatria alam semesta dalam ras manusia. Luo Feng berdiri di atas pecahan gunung terapung, memandangi Kaisar Cermin Kulit di kejauhan. Dia memelototinya, Kaisar Kulit Cermin, aku tidak berharap kamu melakukan siaran langsung melalui jaringan virtual. Apakah kamu takut? Kaisar Kulit Cermin meringis, dan menunjukkan taringnya. Luo Feng menggelengkan kepalanya, jika kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri, mengapa aku harus menghentikanmu? Sangat sombong, Kaisar Kulit Cermin mendengus. Sekarang setelah kita berdua tiba, tidak perlu menunggu lebih lama. Mari kita mulai pertarungan sekarang. Jadi aku bisa membunuhmu lebih awal dari yang diperkirakan, jawab Luo Feng. Wajah Kaisar Kulit Cermin terpelintir. Manusia bodoh, Kaisar Kulit Cermin meraung. Kekuatan saktinya mulai membakar, dan kekuatannya melonjak. Itu memutar dan merobek ruang di sekitarnya. Kaisar Kulit Cermin ukurannya lebih kecil, dibandingkan dengan bentuk kehidupan khusus lainnya, tetapi dia masih jauh lebih besar dari manusia. Oleh karena itu, dia sudah memiliki keunggulan dalam ukuran. Sebuah sarung tangan berdarah muncul di sekitar cakar kanannya, dan cakar itu memotong ruang di sekitarnya. Sebagai tanggapan, Luo Feng tersenyum dan membakar kekuatannya yang abadi. Kekuatan Luo Feng juga melonjak, dan merobek ruang di sekitarnya. Kaisar Cermin Kulit terkejut. Bagaimana mungkin, katanya, Luo Feng tidak sekuat dia di dunia kemuliaan, dan dia bahkan merasa lemah sebelum pertarungan. Namun, ketika Luo Feng mulai membakar tubuhnya, ia mulai memancarkan kekuatan sekuat Kaisar Kulit Cermin, bentuk kehidupan khusus. Dan tubuh sakti Kaisar Kulit Cermin lebih kuat dari beberapa ksatria alam semesta. Kaisar Kulit Cermin memelototi Luo Feng dan berteriak, kamu menyembunyikan kekuatanmu. Luo Feng mengguncang sayapnya. Sudah terlambat, katanya, banyak bintang melayang dengan ukiran hukum di atasnya. Setelah disuntik dengan kekuatan sakti Luo Feng, mereka menghancurkan ruang di sekitar mereka, membentuk lubang hitam kecil. Tidak ada bagian ruang yang akan menyentuh bintang-bintang. 520 bintang, sama dengan 520 miniatur lubang hitam. Semakin kuat penggunanya, semakin kuat harta itu nantinya. Tubuh sakti Luo Feng lebih kuat dari banyak ksatria alam semesta, dan masing-masing bintang yang terbakar sepenuhnya dimanfaatkan. Meskipun dia tidak melakukan tekniknya, bintang-bintang telah membuat ruang di sekitar mereka runtuh, dan membentuk lubang hitam. Ini adalah harta sejati, Kaisar Kulit Cermin ketakutan, karena kekuatannya luar biasa. Aku sudah bilang, sudah terlambat, Luo Feng melambaikan tangannya. Seketika, benang emas yang tak terhitung jumlahnya meledak dari 520 lubang hitam kecil, dan membentuk dewa binatang yang kuat. 520 lubang hitam terhubung satu sama lain, dan mengambil bentuk ekor dewa binatang buas. Kaisar Kulit Cermin menggertakkan giginya. Itu terjadi terlalu cepat. Dia berniat untuk menghancurkan Luo Feng, tapi sekarang Luo Feng sedikit lebih kuat darinya, dan senjata kekuatan rohaninya adalah harta sejati. Seketika itu juga, Kaisar Kulit Cermin Kaisar meraung. Manusia sialan, kamu hanya sangat kuat karena harta sejati kamu, adapun senjatamu, hahaha. Aku adalah bentuk kehidupan khusus dengan tubuh yang sakti, jauh lebih kuat daripada kamu. Bahkan harta sejati tidak akan membantumu. Kamu akan mati sekarang, ucap Kaisar Cermin meraung. Kaisar Cermin Kulit menyerang Luo Feng dengan ganas. Keduanya melemparkan segel ruang, untuk memulai pertempuran. Indah seperti bintang, cahaya merah merobek malam seperti pisau. Kata Luo Feng. Dia mengguncang sayapnya dan menghindari Kaisar Cermin Kulit. Sementara itu, dia menyaksikan dewa binatang raksasa di kejauhan. Dewa binatang menggeram. Kaisar Kulit Cermin menggeram juga, dan melakukan teknik bakatnya. Luo Feng diserang tetapi tidak terluka.
Aku sudah bisa mempertahankan diriku terhadap teknik bakat, menggunakan menara mutiara. Sekarang, aku bisa menahannya bahkan tanpa mutiara bintang. Dia melihat Dewa Binatang dan Kaisar Cermin Kulit dari kejauhan, yang mulai bertarung. Ini adalah kekuatan pemimpin kekuatan spiritual. Dia tidak perlu terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Ekor binatang buas itu bergerak seperti kilatan cahaya merah yang bersinar. Dari 3 teknik pamungkas yang diciptakan Luo Feng, langkah kedua adalah yang tercepat, dan di samping itu, semua kekuatan diintegrasikan ke dalam satu gerakan ini. Jika musuh mengelak, Luo Feng mungkin perlu waktu untuk melakukan serangan kedua. Cahaya merah merobek ruang sekitarnya, dan menyerang Kaisar Cermin Kulit secara langsung. Kaisar Kulit Cermin Emperor melambaikan cakarnya, berteriak keras. Kekuatan serangan tersebut, segera mematahkan lengan Kaisar Kulit Cermin secara instan. Ekor binatang buas itu memangkas dada Kaisar Kulit Cermin. Tubuh saktinya mulai retak, dan cahaya keemasan yang berasal dari baju besi harta karun pun mulai redup. Ini mustahil, gumam Kaisar Cermin Kulit, sambil memelototi Luo Feng, dengan ras ketakutan. 6% tubuhnya yang sakti hancur, dan itu terjadi dengan baju besinya yang masih melindunginya. Luo Feng merasakan bahwa Kaisar Cermin Kulit telah menjadi lebih lemah. Dia mengangguk dan berpikir, persis seperti yang aku harapkan. Dia memiliki kekuatan yang lebih sakti dari Kaisar Cermin Kulit. Meskipun Kaisar Kulit Cermin juga memiliki harta karun sejati, peta bintang Luo Feng juga merupakan harta karun sejati. Adapun teknik, meskipun ia hanya melakukan gerakan kedua dari peta bintang, gerakan pamungkas kedua sudah jauh lebih kuat daripada langkah puncak ketiga. Langkah ketiga membutuhkan 160 bintang, sedangkan yang kedua membutuhkan 520 bintang. Meskipun Kaisar Kulit Cermin menciptakan teknik cakar sendiri, hampir tidak bisa melewati ambang teknik puncak. Mereka semua membuat Luo Feng lebih kuat dari pesaingnya. Selain itu, tekadnya yang luar biasa semakin memperkuat kekuatan saktinya. Para pejuang tidak membutuhkan banyak kemauan keras ketika menyerang. Sementara, para pemimpin kekuatan spiritual sangat menghargai tekad. Kapasitas senjata kekuatan spiritual bergantung pada kekuatan kemauan. Dengan kemauan yang luar biasa, Luo Feng menghancurkan 6% dari tubuh sakti musuhnya. Kamu ditakdirkan, Kaisar Cermin Kulit. Luo Feng menatap Kaisar Cermin Kulit dengan dingin. Dewa Binatang menyerang Kaisar Cermin Kulit lagi dan lagi. Dia berusaha menghindari serangan itu, tapi dia tidak berada di dekat kecepatan senjata kekuatan spiritual, yang mungkin lebih cepat dari Luo Feng dengan sayap siwunya. Dia hanya bisa disayat berulang kali. Kaisar Kulit Cermin memiliki harta sejati, untuk melindungi tubuhnya yang sakti, sementara Luo Feng memiliki harta sejati untuk menyerangnya. Mereka tidak memiliki keunggulan satu sama lain, dalam aspek ini. Kulit-kulit cermin masih terlihat gila. Hahaha, dia meraung. Tubuh saktiku jelas jauh lebih besar dari milikmu. Kamu perlu mengkonsumsi lebih dari 1% dari kekuatan sakti aku, untuk memusnahkan tubuh aku yang sakti. Apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan sebanyak itu? Benarkah? Ucap Luo Feng menyeringai. Yang lebih kuat memiliki keunggulan dalam memusnahkan kekuatan yang sakti. Misalnya, batas Kaisar memiliki jumlah kekuatan sakti yang sama dengan Kaisar Puncak. Namun, mereka menggunakan teknik amplifikasi rahasia mereka, atau teknik menyerang untuk memperkuat kekuatan mereka 10 kali lipat, dan itulah bagaimana mereka dapat memusnahkan tubuh Kaisar, yang membatasi batasan sakti dengan mengonsumsi 5 hingga 10% dari kekuatan mereka sendiri. Adapun Luo Feng, dia juga perlu mengkonsumsi 1% kekuatan sakti Kaisar Kulit Cermin, untuk menghancurkannya sepenuhnya. Namun, tubuh sakti Luo Feng tampak mungil. Bagaimana bisa, mengapa tubuhmu yang sakti tidak dilemahkan? Mata emas Kaisar Kulit Cermin terbuka lebar, dipenuhi amarah. Bodoh, itu karena teknik cloningku, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Salah satu cincinnya memegang tubuh samudra jauh, dan tubuh samudra jauhnya, berada pada ketinggian lebih dari 5.500 mil, terus memasoknya, dengan kekuatan sakti yang tak ada habisnya, yang membuat tubuh penduduk buminya 100% bertambah kuat. Melihat itu, Kaisar Kulit Cermin Emperor meraung. Bagaimana dia bisa melupakan itu? Kamu membawa tubuhmu, dasar manusia bajingan, ucap Kaisar Kulit Cermin meraung kembali. Dengan itu, Kaisar Kulit Cermin Emperor menjadi gila. Dia mencoba melarikan diri,
Tetapi Dewa Binatang itu terus menebasnya, dan tubuhnya yang sakti terus rusak, sampai 51%, kemudian 45%, dan sampai 39%. Gurumu benar Yan dan kamu, raung Kaisar Kulit Cermin. Dia benar-benar kehilangan akal, dia hanya bisa menggunakan penghancuran diri ketika dia ingin mati. Dan seketika itu juga, tubuh Kaisar Kulit Cermin meledak, hancur berkeping-keping. Sisa-sisa tubuh Kaisar Kulit Cermin yang meledak, dan puluhan juta mil ruang di sekelilingnya pun terkena ledakannya. Tiba-tiba, bayangan besar muncul. Sosok itu melihat sekeliling, lalu menggelengkan kepalanya. Aku terlambat, katanya. Aku mencoba untuk sampai di sini sesegera mungkin, setelah menyadari ada sesuatu yang salah, tetapi aku masih terlambat. Kaisar Kulit Cermin telah meledakkan dirinya. Luo Feng pun terkejut, dia berdiri di tengah gempa susulan. Dia berbalik dan melihat sosok itu di kejauhan. Kemunculannya yang tiba-tiba sangat mengejutkannya. Ksatria Pei Feng, salah satu makhluk tertinggi dari aliansi wilayah utara, dan salah satu calon jenderal yang didewakan. Meskipun dia lebih lemah dari para jenderal yang didewakan yang sebenarnya, dia adalah seorang penguasa semesta. Tenang, Kaisar Pedang Sungai, kata Ksatria Pei Feng. Aku di sini bukan untuk membunuhmu. Meskipun kamu membunuh Kaisar Kulit Cermin, harta karun yang dia tinggalkan adalah milik aliansi wilayah utara. Aku di sini untuk mengambilnya. Ksatria Pei Feng berlari ke arah Luo Feng seperti kilatan cahaya. Aku adalah orang yang membunuh Kaisar Cermin Kulit, kata Luo Feng. Aku akan mengklaim harta sejati itu sebagai hadiahku. Di bawah kekuatan sakti yang menyala-nyala, suaranya seperti guntur bergema melalui ruang yang rusak. Sementara itu, Dewa Binatang Raksasa yang dibentuk oleh 520 bintang meraih cincin ruang angkasa, baju besi, sarung tangan berdarah, dan bola kristal. Dewa Binatang Raksasa itu meraih hadiah dengan cakar dan terbang kembali seperti kilatan cahaya. Dia sangat cepat sehingga bahkan Ksatria Pei Feng tidak bisa menangkapnya. Dan kemudian, Luo Feng melambaikan tangannya dan meletakkan cincin ruang, cincin dunia, dan baju besi harta sejati ke dalam cincin dunianya sendiri. Raungan marah meledak di dekat telinga Luo Feng. Kaisar Pedang Sungai, kamu sangat serakah. Luo Feng berbalik dan melihat Ksatria Pei Feng berlari ke arahnya. Dia menyeringai dan mentransmisikan suaranya. Ksatria Pei Feng, kamu adalah calon jenderal yang didewakan. Apakah kamu benar-benar sebodoh itu? Apakah kamu benar-benar percaya Kaisar Kulit Cermin akan meninggalkan harta sejatiku sendirian jika aku yang terbunuh? Benar-benar lelucon. Jika kamu ingin mereka kembali, bawa mereka dengan tangan kamu sendiri. Ksatria Pei Feng sangat marah. Satu-satunya aturan di alam semesta adalah bertarung. Jika Kaisar Kulit Cermin membunuh Luo Feng, dia akan mengambil harta Luo Feng yang sebenarnya juga. Adapun Ksatria Pei Feng, dia pikir Kaisar Pedang Sungai harus mengembalikan harta yang sebenarnya kepadanya, karena dia telah meminta dengan sopan dan berjanji untuk tidak membunuhnya. Bodoh kamu terlalu sombong. Ksatria Pei Feng mentransmisikan suaranya yang menderu, dan ada api yang menyala di matanya. Tingginya lebih dari 1000 kaki, yang membuatnya terlihat lebih tinggi, dan lebih besar dari Kaisar Kulit Cermin. Meskipun dia tidak bisa menyusul Luo Feng secara instan, dia membuka mulutnya. Serangan tak berwujud melesat ke arah Luo Feng dalam kecepatan cahaya. Serangan jiwa, itu bahkan lebih cepat daripada senjata kekuatan spiritual, dan juga fleksibel. Tidak, Luo Feng ketakutan tetapi tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa menahan serangan dengan seluruh kekuatannya. Ksatria Pei Feng adalah kandidat jenderal yang didewakan, yang berarti dia telah mencapai tingkat yang sempurna, di salah satu dari 72 warisan umum yang didewakan. Amplifikasi jiwanya sudah mencapai 100 kali, yang merupakan batasnya, dan dia juga mempelajari satu set serangan khusus yang hanya milik para jenderal yang didewakan. Kekuatan dari set serangan itu lebih kuat daripada teknik bakat dari banyak bentuk kehidupan khusus. Itu adalah teknik pamungkas warisan jenderal yang didewakan, dan itu adalah teknik tingkat master semesta. Ksatria Pei Feng, sebagai makhluk yang berada pada tingkat yang sama dengan si Luo Duo, memiliki tingkat gen kehidupan lebih dari 60 kali. Selain itu, dia adalah seorang ksatria alam semesta yang memiliki tubuh sakti 100 kali lipat dari pejuang abadi, yang berarti tubuh saktinya 600 juta kali lebih kuat daripada penguasa sektor, yang membuatnya lebih kuat daripada tubuh penduduk dunia Luo Feng yang asli. Tubuh sakti yang lebih kuat, amplifikasi jiwa yang sempurna, tekad alam semesta tingkat penguasa, dan teknik tingkat master semesta.
Dia lebih unggul dari Luo Feng dalam semua aspek. Itu tanpa suara. Ketika tubuh sakti Luo Feng diserang, dia bisa merasakan bahwa kekuatan saktinya dilucuti. Teknik ini menyerang jejak kehidupan dalam kekuatan sakti secara langsung, dan tujuannya adalah untuk sepenuhnya menghancurkan jejak kehidupan, yang setara dengan menghancurkan jiwa Luo Feng. Penjaga, Luo Feng meraung di dalam hatinya, dengan kemauan kerasnya dan tubuh sakti membakar menara mutiara. Bintang mutiara bersinar dan mengunci tubuh Luo Feng yang sakti, yang melindunginya dari semua serangan sengit dari Ksatria Pei Feng. Meskipun ia lebih rendah dari Ksatria Pei Feng dalam semua aspek, tanpa menara mutiara, jiwanya akan hancur sepenuhnya di bawah satu serangan. Namun, ini adalah saat kekuatan harta sejati terwujud. Luo Feng bisa menolak teknik bakat Kaisar Kulit Cermin dengan menara mutiara, ketika dia hanya seorang penguasa sektor, dan sekarang kekuatan saktinya setengah dari Ksatria Pei Feng, dan dia memiliki menara mutiara untuk menjaga jiwanya. Hahaha, tertawa Luo Feng. Ksatria Pei Feng, teknikmu tidak begitu mengesankan. Luo Feng mentransmisikan suaranya dan mulai melarikan diri seperti seberkas cahaya. Dia tahu bahwa penguasa alam semesta memiliki banyak teknik, dan dia harus memanfaatkan semua yang dia dapatkan jika dia ingin melawan penguasa alam semesta. Selain itu, bahkan jika dia menggunakan semua yang dia miliki, dia tidak dijamin akan menang. Dia baru saja menjadi abadi, dan dia masih belum mendapatkan harta sejati tingkat atas, seperti lengan prajurit. Dengan menggunakan sayap Siwu, dan Luo Feng mulai melarikan diri dengan cepat di antara bagian ruang angkasa. Apa? Kata Ksatria Pei Feng. Dia dapat menahannya. Ksatria Pei Feng terkejut. Kaisar Kulit Cermin berspekulasi bahwa Luo Feng memiliki harta jiwa yang sebenarnya, setelah memburu Luo Feng sebelumnya, tetapi ia tidak melaporkannya kembali kepada para senior aliansi wilayah utara, karena serangan jiwa adalah teknik tanpa ampun, dan harta jiwa yang sebenarnya berharga tanpa perbandingan. Harta sejati seperti potongan baju besi dan sayap Siwu hanya bisa melemahkan serangan jiwa. Adapun harta sejati jiwa, mereka bisa menjaga jiwa. Jika harta sejati istana terbang, bisa mempertahankan terhadap satu serangan material, jiwa harta sejati bisa mempertahankan jiwa seseorang. Harta karun jiwa yang sebenarnya lebih menarik, bagi makhluk-makhluk besar, karena itulah Kaisar Kulit Cermin tidak mempublikasikannya, karena ia takut Luo Feng akan dibunuh oleh makhluk tertinggi di aliansi teritorial utara. Dengan demikian, dia tidak bisa mendapatkan harta sejati jiwa tersebut. Sebaliknya, dia telah menunggu kesempatan yang sempurna, namun dia memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Melihat Luo Feng melarikan diri seperti kilatan cahaya, Pei Feng mulai mengejarnya dan melakukan teknik lain. Domain hukum, Ksatria Pei Feng tahu dia tidak punya banyak waktu, karena makhluk tertinggi umat manusia mungkin akan segera tiba. Setelah itu, dia tidak akan memiliki kesempatan. Ratusan juta mil ruang di sekitar mereka menjadi sunyi, terjebak dalam wilayah hukum. Luo Feng juga terjebak, domain hukum dalam hukum waktu. Dia tertegun, pejuang abadi dapat melakukan domain hukum, dan begitu juga ksatria semesta. Selain itu, hukum ruang dan waktu lebih unggul daripada emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur dan cahaya. Kontrol atas domain hukum, dapat membuat kekuatan domain hukum meningkat. Bahkan sekuat proyeksi dunia Luo Feng selama ini sebagai penguasa sektor, ranah hukum pejuang abadi tingkat resmi, dapat menyaingi proyeksi dunianya. Ksatria Pei Feng menatap Luo Feng dengan dingin. Angin pemusnahan, serunya, aliran waktu itu aneh dalam domain waktu. Luo Feng mencoba melarikan diri, tetapi tornado mini muncul di sekelilingnya, masing-masing seukuran bola mata. Mereka mengepung Luo Feng dan berlari padanya satu demi satu. Pergi, teriak Luo Feng. Dia mencoba menggunakan sayap Siwu-nya untuk memblokir tornado, tetapi mereka menghindari serangan sayap, dengan mudah melakukan kontak dengan tubuh sakti Luo Feng. Dia tidak berani menutup sayap Siwu-nya sepenuhnya. Jika dia melakukannya, dia akan jauh lebih lambat, dan dia akan ditangkap oleh Ksatria Pei Feng. Meskipun dia sudah dipengaruhi oleh domain hukum luar angkasa, namun itu tidak maha kuasa, dia masih bisa mengubah arah dan menjaga jarak dari Ksatria Pei Feng. Tornado miniatur menggigit tubuh Luo Feng. 60% dari tubuh sakti Luo Feng hilang dengan segera, yang menakutkan Luo Feng. Dia mencoba memusnahkan tubuhku yang sakti, Luo Feng berpikir dengan ngeri. Untungnya,
Dia telah menyimpan cincin dunianya di tubuhnya di mana dia menyembunyikan tubuh samudera jauh, tubuh Mosa, dan tubuh binatang bertanduk emas. Cincin dunia dengan tubuh samudera jauhnya mengeluarkan kekuatan sakti, memulihkan tubuh sakti Luo Feng. Tubuh sakti Luo Feng terus dilemahkan, tetapi setiap kali tubuh Luo Feng dilemahkan, itu akan pulih kembali. Jadi ini adalah kekuatan penguasa semesta, kata Luo Feng. Dia bahkan belum dekat dengan aku, tetapi dia masih bisa merusak aku seperti itu. Luo Feng terus menggunakan sayap Siwu-nya untuk menjaga jarak dari Ksatria Pei Feng. Apa? Dia masih tetap hidup, kata Ksatria Pei Feng terkejut. Ksatria Pei Feng bingung, meskipun langkah ini tidak efektif melawan penguasa alam semesta di levelnya, itu mematikan terhadap Ksatria alam semesta biasa. Itu adalah teknik yang dibuat untuk domain hukum waktu. Tubuh saktinya terus-menerus dikonsumsi, tapi entah bagaimana, masih 100%. Tapi tentu saja dia memiliki teknik cloning. Dia pasti telah menyimpan tubuh. Ksatria Pei Feng telah menemukan jawabannya. Kaisar Kulit Cermin telah menggunakan jaringan virtual, untuk menyiarkan pertarungan melawan Luo Feng ketika pertama kali dimulai, tetapi ketika dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa membela diri melawan Luo Feng, dia mematikan siaran karena dia merasa malu. Karena itulah, ahli waris di alun-alun terbuka dunia kemuliaan dan negara adidaya lainnya, di alam semesta hanya tahu bahwa Luo Feng telah menghancurkan Kaisar Cermin Kulit. Ksatria Pei Feng tidak tahu bahwa Luo Feng telah membawa tubuhnya untuk bertarung. Mata Ksatria Pei Feng berkilau karena kegilaan. Aku hanya bisa membunuhnya setelah menghancurkan tubuhnya. Pei Feng dengan cepat membuat rencana. Dia mengatakan dia tidak akan membunuh Kaisar Pedang Sungai sebelumnya, karena dia tahu Kaisar Pedang Sungai akan dihidupkan kembali, bahkan jika dia membunuhnya. Namun, Kaisar Pedang Sungai jelas membawa tubuhnya bersamanya. Dia tidak tahu persis berapa banyak tubuh yang dimiliki Kaisar Pedang Sungai, tetapi jumlahnya tidak bisa besar. Bersama dengan tubuh asli, beberapa pejuang memiliki 2 tubuh yang sakti, sementara yang lain memiliki 3 tubuh. Mata Ksatria Pei Feng berkilau dengan sengit. Bunuh, ucapnya sambil mendengus. 2 angin puyuh hitam keluar dari hidungnya, dan terbang menuju Luo Feng seperti 2 naga hitam kecil. 2 angin puyuh hitam tidak tampak kuat, tetapi semua bagian ruang yang mereka sentuh, segera menghilang. Luo Feng merasakan esensi angin yang mengancam jiwa, dan dengan cepat menyadari bahwa dia berada dalam kesulitan. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.